Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Wika Kusuma sebagai moderator. Juga ada teman saya Siti Maisyarah sebagai pemateri pertama dan Siti Vera sebagai pemateri kedua. Kami mahasiswi Universitas Islam Zainul Hasan Ganggong semester 1 di jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah. Kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Sejarah Perkembangan Fikih pada Masa Tabi'in dan Kontemporer dari mata kuliah Studi Fikih dengan dosen pengampu Ustadzah Herwati MPDI. Definisi dari studi fikih sendiri ialah ilmu yang membahas tentang bagaimana menggali hukum syara berdasarkan dalil qot'i dan doni dan juga berdasarkan syarat dan rukun tertentu dalam Islam. Baik, langsung saja. Fikih merupakan salah satu cabang ilmu dalam Islam yang membahas tentang hukum-hukum praktis yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Perkembangan fikih telah melewati berbagai fase dari masa klasik hingga masa modern. Setiap periode membawa tantangan dan perubahan dalam pemahaman dan penerapan hukum Islam. Sejarah perkembangan fikih pada periode tabi'in mencerminkan upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam konteks sosial yang beragam. Dan pada periode ini muncul berbagai metode ijtihad yang digunakan oleh para ulama untuk menetapkan hukum, sehingga memunculkan mazhab-mazhab yang berbeda. Keberagaman ini menjadi dasar dari pengembangan fikih yang lebih sistematis. Dan pengembangan fikih pada periode sekarang atau yang disebut periode modern dihadapkan kepada berbagai isu kontemporer seperti globalisasi, teknologi, dan perubahan sosial yang menuntut ijtihad baru untuk menyesuaikan dengan kondisi zaman. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan saya alihkan kepada pemateri pertama, yakni Siti Maisyarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Maisyarah akan menjelaskan sejarah perkembangan fikih pada masa tabi'in. Perkembangan fikih pada masa tabi'in dibagi menjadi 4. Pertama, masa Imam Malik. Kedua, masa Imam Syafi'i. Ketiga, masa Imam Hanafi. Keempat, masa Imam Hambali. Pertama, masa Imam Malik. Nama lengkap Imam Malik adalah Malik bin Anas bin Malik. Beliau lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah. Beliau wafat pada usia 85 tahun tepat pada 14 Rabiul Awal 179 Hijriah di Madinah dan dikuburkan di Baqi'. Metodologi kajian hukum mazhab Maliki terdiri dari 10. Pertama, Al-Quran. 2. Sunnah. 3. Amal Ahlul Madinah. 4. Fatwa sahabat. 5. Khobar ahad. 6. Qiyas. 7. Al-Ihtisan. 8. Al-Maslahah Mursalah. 9. Sad ad-Dra'i. 10. Istishab. Perkembangan fikih pada masa Imam Malik ditandai oleh penguatan tradisi, penggunaan metodologi yang sistematis, dan pengajaran yang luas. Hal ini membentuk fondasi yang kokoh bagi mazhab Maliki yang terus eksis hingga saat ini. Kedua, masa Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah seorang ahli fikih yang mempunyai nama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi' bin As-Sa'id bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf bin Qusay. Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah di Gaza, Palestina. Beliau lahir pada zaman kepemimpinan Abu Ja'far Al-Mansur dalam kurung 137 sampai 150 Hijriah. Dinasti Bani Abbasiyah. Syafi'i berpendapat bahwa ada 4 dasar sumber hukum Islam, yaitu pertama Al-Quran, 2 Sunnah, 3 Ijma', 4 Qiyas. Ketiga, masa Imam Hanafi. Abu Hanifah yang bernama asli Nu'man bin Thabit bin Zutto adalah seorang ulama besar pendiri mazhab Hanafi. Beliau lahir di kota Kufah, Irak pada tahun 80 Hijriah, bertepatan dengan tahun 699 Masehi, dan wafat di Baghdad pada 150 Hijriah atau tahun 767 Masehi. Mazhab Abu Hanifah berdasarkan mazhabnya pada 1. Al-Quran, 2. Sunnah, 3. Ijma', 4. Qiyas, 5. Istihsan.
Masalah-masalah dalam mazhab Hanafi terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, An-Nawarid, kedua, Al-Usul, ketiga, Al-Fatwa. 4. Masa Imam Hambali. Al-Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani yang dikenal sebagai Imam Hambali. Beliau lahir di Baghdad 164 Hijriah dan wafat pada tahun 248 Hijriah. Beliau adalah murid Imam Syafi'i yang paling istimewa dan tidak pernah pisah sampai Imam Syafi'i pergi ke Mesir. Prinsip-prinsip dasar dalam mazhab Hambali tidak jauh berbeda dengan mazhab Syafi'i karena Imam Hambali sendiri adalah murid dari Imam Syafi'i. Mazhab Hambali ini memiliki 5 dasar yang utama, yaitu pertama, nas Al-Quran dan hadis, 2. Fatwa sahabat, 3. Pendapat sahabat, 4. Hadis mursal dan do'if, 5. Qiyas. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan selanjutnya ialah sejarah perkembangan fikih pada masa kontemporer atau masa sekarang yang akan dijelaskan oleh pemateri kedua, yakni Siti Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator karena sudah memberikan kesempatan kepada saya. Saya Siti Vera sebagai pemateri 2 yang akan membahas tentang perkembangan fikih kontemporer dan isu-isu kontemporer. Sebelumnya teman-teman perlu kita ketahui apa sih fikih kontemporer itu? Fikih kontemporer adalah sebuah cabang ilmu yang mengkaji tentang hukum Islam secara modern. Dengan berkembangnya zaman, berkembangnya teknologi, dan perubahan sosial, fikih kontemporer ini hadir untuk memberikan jawaban-jawaban, memberikan solusi atas masalah-masalah yang muncul. Tentunya dengan prinsip-prinsip syariat. Nah, fikih kontemporer ini memiliki beberapa isu yang perlu kita ketahui. Salah satunya nih ada isu kesehatan dan etika medis. Misal seperti transplantasi organ. Nah, transplantasi organ ini merupakan salah satu pembahasan yang sangat kompleks. Dalam hal ini, para ulama mempertimbangkan beberapa poin penting. Salah satunya ada hukum dasar. Hukum dasar transplantasi organ ini ya mungkin bisa diperbolehkan jika memenuhi beberapa syarat. Salah satunya nih, untuk menyelamatkan nyawa, untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang. Nah, terus yang kedua apa? Adanya niat dan tujuan yang benar. Tidak boleh berorientasi pada finansial. Perlu kita garis bawahi ya teman-teman. Tujuan utama transplantasi organ ini harus untuk kemanusiaan, untuk menyelamatkan nyawa. Terus isu yang kedua, apa itu isu yang kedua? Isu yang kedua ini ada isu ekonomi. Misal seperti investasi. Nah, investasi ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, tidak boleh dicampur dengan hal-hal yang dilarang, tidak diperbolehkan. Misal seperti jual beli alkohol, berjudi, atau mungkin transaksi yang dapat merugikan para konsumen atau dapat merugikan masyarakat, itu tentu tidak diperbolehkan. Isu yang ketiga ini ada isu gender. Nah, dalam fikih kontemporer, tema ini semakin relevan dan menjadi fokus diskusi di kalangan ulama, aktivis, dan akademisi. Misal nih, seperti keadilan gender. Nah, keadilan gender ini banyak orang mengatakan bahwa perempuan itu tidak berhak mendapatkan pendidikan yang tinggi karena ujung-ujungnya juga tetap bakal di dapur dan bakal ngurus anak. Nah, saya tidak setuju dengan adanya argumen seperti ini. Meskipun perempuan itu nantinya berpendidikan tinggi, tidak akan menjadi sia-sia meskipun dia nantinya tidak akan menjadi DPR ataupun menjadi gubernur atau apalah itu. Tidak akan sia-sia, karena ujungnya kita apa? Akan menjadi seorang pendidik, akan menjadi seorang ibu. Madrasatul Ula, seperti itu kan. Dan juga ada satu makalah yang saya pegang sampai sekarang, kurang lebih begini. فَكَيْفَ نَظُنُّ بِالْأَبْنَاءِ خَيْرًا إِذَا نَشَأُوا بِحِكْمِ الْجَاهِلَاتِ.
Bagaimana kita mengharapkan anak-anak kita itu terdidik dengan baik jika diasuh oleh ibu yang tidak berpendidikan? Oleh karena itu, jadilah terdidik sebelum Anda mendidiknya. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya tidak akan minta maaf karena kelompok kita itu perempuan. Saya tidak akan minta maaf karena perempuan itu tidak pernah salah. Perempuan itu selalu benar. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri-pemateri kami atas penjelasannya dari pembahasan materi ini. Dan kesimpulan dari pembahasan kami ialah yang pertama, sejarah pengembangan fikih pada masa tabi'in. Apa itu tabi'in? Tabi'in dalam konteks Islam ialah merujuk kepada generasi kedua setelah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah bertemu langsung dengan Nabi, tetapi belajar dan mendapatkan ajaran Islam dari para sahabat Nabi yang pernah berinteraksi langsung dengan Nabi. Dan definisi tabi'in secara etimologi ialah berasal dari bahasa Arab yang artinya yang mengikuti atau yang mengikut. Sedangkan dalam konteks historis, tabi'in adalah generasi yang muncul setelah periode sahabat. Mereka yang hidup terutama pada abad pertama dan abad kedua Hijriah. Sejarah perkembangan fikih pada masa tabi'in ini terjadi pada masa 4 khalifah, yakni pada masa Imam Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Dan keempat mazhab ini masih menjadi sumber utama fikih hingga saat ini. Perkembangan fikih pada masa tabi'in menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam sistem hukum Islam, di mana para ulama tabi'in sangat berperan penting dalam mengembangkan kaidah dan metodologi fikih. Dan yang kedua ialah perkembangan fikih pada masa sekarang atau yang disebut kontemporer. Perkembangan fikih pada masa sekarang mencangkup seluruh aspek kehidupan manusia seperti teknologi, kekeluargaan, ekonomi, sosial politik, dan kemasyarakatan. Perkembangan fikih pada masa sekarang mencerminkan upaya untuk beradaptasi dengan perubahan zaman melalui ijtihad yang dilakukan oleh para ulama. Terima kasih telah menyaksikan presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan kami menyadari masih banyak kekurangan dalam menyampaikan materi ini. Oleh karena itu, kami sangat terbuka atas saran dan kritiknya. Imam Syafi'i berkata, "Jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kamu harus tahan dengan perihnya kebodohan." Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.